Yah, kamu kenal aku. Ketika pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tenggelam dalam pikiran yang tiba-tiba muncul, kejutan yang dibawa oleh ras yang kuat ini, suara keraguan juga keluar dari mulut gadis kecil itu. Melihat sikap standarnya, dia memiliki tatapan ragu, dan tiba-tiba menjadi bermartabat. Orang-orang dari keluarga elf jarang muncul di benua 10.000 etnis, dan setiap kemunculan mereka tampaknya memicu badai yang mengejutkan di benua 10.000 etnis. Hehe, vitalitas ini. Di seluruh benua dengan 10.000 keluarga, siapa lagi yang memiliki kekuatan peri? Leluhur keluarga Kekaisaran Daxi melirik ke bawah dan melihat pembangkit tenaga listrik keluarga iblis guntur yang kelelahan karena kerja keras. Pada saat ini, semuanya diremajakan, dan matanya juga memiliki sinar cahaya yang aneh. Berkedip. Namun, dia juga tahu bahwa gerakan tadi mungkin hanya gerakan gadis kecil yang tidak disengaja. Tetapi ini juga menyebabkan beberapa masalah bagi aliansi keluarga Kekaisaran-Kekaisaran. Dan yang lebih penting, itu awalnya adalah pisau paling tajam di aliansi. Saat ini, tentara yang haus darah sangat tertekan. Namun, selama mereka bisa menyelesaikan iblis tua Rai Ancestor, ini bukan masalah. Jadi dia tidak ingin menyelidiki masalah yang disebabkan oleh gadis kecil ini saat ini. Dan nadanya cukup baik. Jika aku mengharapkannya dengan baik, monster di bawahmu ini adalah unicorn kontrak dari Spirit Rache, kan? Roh leluhur-leluhur tua Lei Yao terkekeh, perlahan berkata. Melihatnya, sepertinya dia tahu banyak tentang Spirit Rache yang bagus. Mendengar ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya antara surga dan bumi semuanya tersedot dengan napas dingin. Selama Anda mengetahui pembangkit tenaga ras roh, Anda tahu keberadaan unicorn. Tetapi mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kontrak unicorn dari ras roh begitu kuat. Hanya saja kecepatannya barusan, dan gelombang yang ditakuti oleh darah Yeyu, tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik teratas. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa unicorn di kaki gadis kecil itu bukanlah unicorn biasa, melainkan raja dari keluarga unicorn. Kamu tahu sedikit tentang Spirit Rache, gadis kecil itu terkekeh, tanpa mengakui atau menyangkal. Raja unicorn di bawahnya juga meliriknya dengan ringan, dan mengembalikan tatapan bangganya. Dia bukan jenis elf yang dikenal semua orang di benua 10.000. Bahkan, dapat dikatakan bahwa tidak ada ras roh elit yang ditransmisikan di 10.000 benua yang memiliki ortodoksinya, dan dia adalah ras roh sejati. Adapun unicorn, itu bukan unicorn biasa, tetapi raja unicorn yang hanya bisa dia serahkan, dan dianggap sebagai unicorn biasa oleh roh leluhur keluarga kekaisaran yang jahat. Sebagai raja, itu juga karena harga dirinya, terlalu malas untuk mempedulikannya. Teman-teman ras roh, kamu tidak selalu terlibat dalam 10.000 benua keluarga. Kali ini, Anda seharusnya tidak terlibat dalam pertempuran antara keluarga kekaisaran saya yang jahat dan keluarga monster petir, bukan? Roh leluhur keluarga kerajaan jahat agung tersenyum lembut, dan suara kebaikan juga terdengar pelan. Mendengar ini, kulit Thunder Ancestor sedikit redup, tetapi dia tidak pergi untuk meminta bantuan Spirit Rache yang tiba-tiba ini. Karena dia juga tahu bahwa para elf memiliki ajaran leluhurnya sendiri. Jika mereka tidak dipaksa untuk melakukan apa-apa, mereka tidak akan dapat ikut campur dalam perang antara kekuatan besar di benua itu. Inilah salah satu alasan penting mengapa mereka dapat menikmati tempat yang kaya dan makmur yang berlanjut hingga hari ini. Pada saat ini, Blood Yeyu juga sedikit mengatur napasnya sendiri. Dia tahu bahwa ras mereka yang haus darah, dan ras peri perdamaian hobi, akan saling membenci dari dalam tulang. Meskipun dia sombong, dia tidak ingin berada dalam hal semacam ini. Tetapi dia memiliki musuh spirit unicorn yang luar biasa dengan unicorn yang kuat. Alis gadis kecil itu sedikit mengernyit, mendengarkan kata-kata leluhur keluarga kerajaan jahat besar, dan tampak sedikit ragu-ragu. Baru saja, untuk beberapa alasan, perasaan yang luar biasa membuatnya terbang ke arah ini. Dan ketika dia menyadari energi darah langit, dia tidak bisa menahannya untuk menebusnya. Dan untuk energi darah dari energi darah yang melonjak ke langit, dia mau tidak mau langsung pergi dan ingin menghukum. Namun, meskipun dia belum mati, dia juga memahami bahwa di 10.000 benua etnis, perang seperti itu terjadi setiap saat, dan dia tidak dapat menghentikannya. Selain itu, para elf memang memiliki ajaran leluhur, dan mereka tidak diizinkan berpartisipasi dalam 10.000 perang. Dalam hal ini, aku benar-benar harus berpartisipasi secara langsung. Dan sementara semua orang menunggu gadis kecil itu berdiri, sebuah suara tua tiba-tiba bergema di atas langit. Siu. Saat suara itu keluar, dua aliran cahaya tiba-tiba muncul di luar langit yang jauh. Saat suara turun, dua aliran cahaya muncul di kiri dan kanan gadis kecil itu. Hai, dengan suara itu jatuh, paksaan yang menakutkan menyelimuti seluruh langit dan bumi. Di bawah paksaan ini, bahkan nafas kepembangkit tenaga listrik itu tidak dapat ditekan, dan masih ada sedikit mati lemas. Di bawah paksaan ini, itu menghilang tanpa jejak. Ground, pembangkit tenaga listrik teratas Earth Realm? Tanda seru. Merasakan paksaan ini, corak mereka yang menjadi pembangkit tenaga listrik tiba-tiba berubah.
Bahkan wajah leluhur keluarga kerajaan kekaisaran besar dan leluhur Rai Iblis tua memiliki ekspresi serius yang dalam. Selain itu, di bawah beban berat di wajah leluhur keluarga kerajaan jahat besar, ada juga kesuraman. Suara barusan adalah suara dari pembangkit tenaga listrik teratas Earth Realm, dan melihat sikapnya, sepertinya terlibat. Pembangkit tenaga top realm bumi ikut campur, maka pola di sini akan benar-benar berubah. Saat sinar cahaya menyebar, kedua sosok itu secara bertahap muncul di depan mata semua orang. Di sisi kiri gadis kecil itu adalah seorang lelaki tua berambut pucat, dan gelombang menakutkan dipancarkan dari tubuhnya, membuat orang tidak berani meremehkan. Di sisi lain, ada seorang gadis berusia sekitar 17-18 tahun. Di bawah tubuhnya juga terdapat seekor unicorn. Namun, ukuran unicorn ini lebih besar daripada gadis kecil itu. Itu besar, tetapi tidak memiliki prestise yang sama. Bahkan di depan unicorn di sebelahnya, tampaknya menghormati yang terakhir, dan sikapnya sangat rendah. Pada gadis muda ini, nafasnya tidak mencapai tingkat yang diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik teratas. Tetapi ketika dia melihatnya, dalam garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, sentuhan kekaguman muncul. Karena gadis itu berambut perak. Selama ada ras dalam keluarga yang mencatat data elf, mereka hampir selalu diketahui. Peri berambut perak adalah keluarga kerajaan para elf. Ada sangat sedikit elf seperti itu, tetapi masing-masing memiliki status tertinggi di antara para elf. Namun, agak mengejutkan bahwa saat ini, apakah itu pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi atau peri kerajaan, mereka sedikit di belakang gadis kecil itu, sepertinya menghormatinya.